Selamat datang di GTD channel paling canggih di 2020. HP sekali lagi gue bisa bilang kasih kita deal luar biasa untuk bidang permonitoran. Gue nggak tahu apakah HP sadar kemampuan dan deal yang dia kasih ke meja peperangan monitor ya guys. Tapi jujur aja HP menurut kita bisa dan butuh push bidang monitornya, karena buat gue HP salah satu yang bisa ngelit dalam banyak segmen dalam monitor ya. Karena gue lihat dari line up sebelumnya yang udah kita review, ada HP 25X, ada HP 24MH. Ya, keduanya imba luar biasa dan ditambah Omen 25F ini. Dari dosa kita bisa lihat marketingnya, dan yang gua rasain pas gue lihat bagian depan, memang gua rasain ini monitor mantap buat game FPS. Ada dua orang yang pegang pistol gitu ya, marketingnya begitu. Dosa juga dibikin mewah dengan dibalut lapisan hitam glossy, mengesankan kita bahwa monitor ini mahal. Packaging dalam monitor ini masih cukup asik buat kita review pada saat kita bongkar ya, lumayan lah ya, walaupun keluarin dari atas masih cukup rapi. Dan memang kalau kalian lihat dan perhatiin itu banyak banget bagian-bagian yang masih kosong. Aksesoris yang kita dapat yang pertama ada kabel power, kitab pendukung yang nggak pernah kita baca. Berikutnya kita dikasih adapter 65 watt yang ya nggak terlalu besar juga. Berikutnya kita dikasih kabel USB hub. Berikutnya kita tentunya dikasih kabel DisplayPort. Nah, di sini kita nggak dapat stand ataupun kaki yang terpisah buat kita, karena di monitor ini semuanya langsung nempel di panelnya. Jadi asik juga, nggak usah assemble satu-satu gitu ya, langsung jadi kita angkat, langsung kita bisa pakai monitor. Oke, dan setelah kita angkat ke meja, kalian harus ingat ada penahan untuk head adjustment-nya. Kalian harus copot di bagian atas head adjustment-nya, jadi dia menahan monitor ini, panelnya supaya nggak naik. Dan perasaan yang muncul saat gue lihat monitor ini sih super gila abis, seriusan monitor ini. Kita mulai kegilaannya dari belakang. Kita bisa lihat langsung teksturnya yang nggak biasa, bahannya tuh yang dipakai kalau gue bisa bilang kayak karbon mulus, tapi ya karbonnya bukan yang kasar tapi yang mulus. Dan teksturnya itu kita bisa lihat berbentuk seperti diamond di kartu remi gitu, yang terdiri dari dua segitiga atas dan bawah. Ada tulisan Omen di bagian kanan, lubang panas ada di bagian tengah, dan ada logonya Omen warna merah gitu ada di sebelah kiri. Dan gue ngerasa ini seperti kayak gantungan Imlek ya guys, udah warnanya merah, bentuknya kayak kupu-kupu gitu ya guys. Biasa kalau Imlek kan banyak yang digantung-gantung ya. Gue nggak tahu itu kodenya apa. Mandarin sih biasanya, tulisan Mandarin. Bagian bawah kiri kita bisa lihat joystick untuk pengaturan OSD dan juga tombol power. Ini menurut gue asik, simple juga, dan keduanya ini berkolaborasi dengan rapi. Menurut gue di monitor ini mantap. Masuk ke portnya, di sini kita dikasih yang pertama ada satu port audio in, yang berikutnya ada dua USB downstream 3.0, ada satu USB upstream 3.0 untuk colok ke PC supaya downstreamnya nyala. Habis itu ada port power. Berikutnya kita dikasih dua port HDMI 2.0, dan yang terakhir tentunya kita dikasih DisplayPort 1.2. Semua portnya udah ngadep ke bawah, yang membuat monitor ini cocok banget untuk pakai bracket. Masalahnya guys, ada masalah nih. VESA mount di monitor ini tersembunyi di dalamnya, dan karena unit yang gue pakai ini, yang gue pegang sekarang ini dipinjemin, jadi gue nggak bisa bongkar paksa. Mungkin nanti gue akan ambil videonya terpisah atau minta sama HP cara bongkarnya supaya kalian bisa tahu cara nge-reach VESA-nya gimana, karena gue cari di online juga nggak ada. Oke guys, untuk VESA mount ternyata gue baru nemuin sesuatu yang menarik di monitor ini. Kalian bisa lihat di bawah stand-nya itu gue gedein ISO. Nah, itu ada dua baut yang bisa kalian copot, dan stand ini nanti akan langsung bisa kalian angkat. Nah, ternyata pas dusnya gue angkat-angkat nih guys, jatuh sesuatu yang menarik di situ. Jatuh sesuatu yang memang ngejelasin VESA mount di monitor ini. Dan pada saat kalian bongkar itu ada kayak gini guys. Ya, kalian tinggal nanti tancepin aja di bagian yang tadi gue udah jelasin di sono, di bagian belakangnya. Ya, dua baut juga tuh. Nah, baru VESA mount-nya bisa jadi kayak gini. Ya. Untuk kaki bagian atas ada bagian yang cukup lebar supaya kalian bisa taruh headset di sana. Neat banget, rapi banget. Dan untuk bagian bawah ada semacam dua otak itu untuk kabel management yang kalian bisa langsung lihat di bagian sini. Ada kabel yang keluar nih. Tut. Kalau kalian perhatiin benar-benar dari belakang sampai ke depan monitor ini, kalian bisa ngeliatin chassis belakangnya ini ngeblend ke depan. Jadi kayak nggak ada pemisah ya antara bagian depan dan bagian belakang. Dan itu nggak terputus sama sekali, yang bikin mata kita tuh mewah banget kalau ngeliatnya. HP di sini nyesuaiin dengan logonya yang merah, buat nuansa merah kental banget di monitor ini. Selain dari logonya, selain dari lampu yang tadi disemprot, itu membuat kalian tuh cocok banget buat build
build setup yang warnanya serba merah. Tapi guys, ternyata lampunya ini bisa digonta-ganti warnanya. Dan cukup banyak pilihannya, tapi nanti gue akan jelasin pada saat gue nge-review OSD-nya. Dan pas gue masuk OSD-nya malah disuguhin bahasa Mandarin guys. Untungnya gue bisa baca beberapa, dan untuk ganti bahasanya kalian tinggal masuk ke OSD-nya, ke menu keempat dari bawah, dan tinggal kalian pilih OK, dan menu pertama itu ada namanya bahasa. Kalian tinggal masuk aja ke situ, kalian tinggal ganti ke bahasa Inggris. Gua nggak tahu apakah ini cuma gua doang atau semua monitor Omen X25F ini kayak gitu untuk bahasa di OSD-nya defaultnya Mandarin, tapi ya setidaknya gue udah kasih tahu ya cara untuk gantinya. Yang gue suka mungkin yang paling bisa gue komentar adalah preset bezel di monitor ini 0,6 cm, yang gue bisa bilang di 25 inch cukup oke. Paling rendah yang gue temuin adalah di itu ya, di G2E5 ya, paling rendah memang. Di bezel bagian bawah ketebalannya ada 2 cm dan ada logo Omen yang asik serta marketing di bagian kiri. Kita mau masuk ke review OSD-nya guys. Oke, kita masuk aja, kita tinggal pencet tombol tengah dari OSD-nya. Tapi tadi gue udah sempat mention kalau kalian dapat Mandarin, kalian tinggal ke bagian bawah, exit, ke menu tuh ya, ke bagian 4 dari bawah, dan yang pertama itu language, kalian tinggal ubah aja. Tadi soalnya kalau nggak salah ini Mandarin yang China punya, ada yang Taiwan punya juga. Ini Taiwan punya. Ya, kalau kalian mau ganti Inggris, langsung Inggris. Oke, kita masuk ke pertama guys. Di pertama ada adaptive sync, ya ini monitor FreeSync, ya kalian bisa G-Sync compatible pakai DisplayPort tentunya, tapi ya ini G-Sync compatible biasa. Nggak overdrive seperti G-Sync yang murni ya guys ya. Jadi ya kayak gitu biasa aja. Dan di sini response time fastest membuat sedikit blur ya guys ya. Menurut gua level 2 atau level 1 itu bagus. Frame rate ini bisa kalian show kalau kalian mau frame rate kalian, nanti di kiri atas itu ada. Tapi buat apa ya? Bagus. Bisa juga ya, bagus juga kalau misalkan kalian main game bisa jadi refresh, tapi gua nggak percaya sih. Gue lebih percaya sama kayak settingan Steam dan lain-lain. Takutnya ada delay gitu. Dibanding ini yang di display sama di in-game ada delay, gue takutnya. Di sini kalian bisa pilih color and location ya. Kalau kalian mau, di sini message timer untuk waktu guys. Di sini kalau kalian on kan di sini ada 20 menit. Gue nggak ngerti buat apa. Mungkin bisa setting buat kalian main game dengan waktu tertentu ya gitu. Jadi misalnya 20 menit kalian mau selesai main gamenya. Oke, ambient lighting. Nah, ini ambient lighting menarik guys. Di sini bisa random color juga. Oh, menurut gue fade, texture. Gue bilang random color bagus nih. Nah, di sini kalian bisa, maksudnya ini apa? Jadi gue shoot jauh sedikit. Ya di sini nih guys, ini warna merah, lagi warna merah. Lampu yang di bawah itu tadi gue udah jelasin. Nah ini hijau, nice banget. Ini kuning. Nah, ya. Dan di sini karena monitor ini udah brightness 400, menurut gue sekalian luasa banget buat ngerubah macam-macam ya. Bebas. Oke, inputnya di sini gue pakai DisplayPort tentunya. Dia juga kasih tahu kita DisplayPort 1.2, udah cukup sih, 240 Hz. Oke, auto sleep mode, power recall, sleep timer, power LED on, dan lain-lain. Oke guys, sekarang kita masuk ke bagian bleeding biasa. Kalian bisa lihat, bersih sih. Bagus nih TN, cakep. Mantap. Oke, itu pantulan cahaya aja, cakep. Nah itu lighting di bawahnya, ya ampun. Ini game. Di monitor gaming sih asik loh. Bleeding nggak ada ya, gue lihat dari bawah. Oke. Semuanya sama tuh guys, kalau sama ya nggak bleeding lah. Oke, gue lihat dari bawah. Oke, satu lagi kondisi, satu lagi. Oke. Malah jadi pantulan cahayanya mantul ke monitor dong. Bersih banget. Cakep. Coba gue lihat, digelapin. Kalau mau lihat bleeding tuh harus kayak digelapin, diterangin gitu ya, dalam berbagai sisi. Terutama pojok-pojok guys. Pojok-pojok tuh paling sering kejadian bleeding gitu. Oh, kalau gue geser-geser kan dia terang semua tuh. Yang tadinya gelap, dia terang tergantung angle. Nah, ini bagus banget. Oke, dari bawah sekali lagi. Bagus, nice. Nice banget. Ergonomic stand di monitor ini hanya height adjustment dan tilt aja, dimana kedua fitur itu ya guys ya. Kedua fitur itu yang menurut gue paling penting dan krusial untuk sebuah monitor gaming. Dan asiknya guys ya, gue bilang nih ya, gue pakai satu jari guys, tanpa tenaga yang butuh banyak banget. Dan kalian bisa langsung ngerasain kesemutan. Paling smooth sih naik ke atas ya, tapi turun ke bawah agak sedikit berat. Tapi naik ke atas tuh, mulus banget. Dan kalau kalian perhatiin ya, untuk tilt guys, gue pakai satu jari. Satu jari bisa nggak ya? Bisa, satu jari boy. Besok gue mesti tahan. Ini aman ya kalau gue bilang dari bagian bawah. View angle langsung berubah dong, TN. Iya, ini ya jadi bagus. Oke.
Gue bisa bilang ergonomic stand di monitor ini the best in class ya, walaupun cuma 2, tilt dan height adjustment. Yang paling penting lah buat monitor gaming. Spek lengkap monitor ini yaitu yang pertama 24,5 inch mendekati 25 inch tentunya, 240 Hz paling penting, TN kualitas atas di mana kalian bisa lihat viewing angle-nya yang tadi gue kasih lihat. Berikutnya panel bit depth-nya 8 bit murni. Ya pantesan gue lihat warna monitor ini cukup enak walaupun ini bukan productivity. Full HD resolution 89 pixel per inch, NTSC di 72%, brightness-nya di 400 nits, super nice. Kalian dapat kebebasan untuk ngatur brightness sesuka kalian. Kontrasnya standar di 1000:1. Spek viewing angle yang disediakan untuk horizontal di 170 derajat dan vertikal di 160 derajat yang udah mendekati IPS ya untuk horizontalnya, di mana IPS itu rata-rata 178 derajat. Ya siapa yang mau lihat di 180 derajat ya? Nggak ada yang mau lihat monitor kayak gitu. Minimum response time-nya di 1 millisecond dan average-nya di 3 millisecond. Power consumption-nya di 65 watt. Dan dia garansi 2 tahun full dari HP Indonesia. Dan kalian tahu guys harganya berapa? Monitor ini kemarin dijual. Itu di harga 4,2 juta. Gila sekali harganya. Jujur gue bisa bilang GTID agak telat untuk review monitor ini. Karena satu dan lain hal. Karena stoknya tuh juga kalian bisa lihat itu hampir nggak ada di pasaran. Tapi dari info yang kita dapat itu monitor ini harga awalnya di 6-7 jutaan. Dan dibanting sel abis-abisan sampai harganya segitu. Untuk gaming beneran nggak ada obat di 240 Hz. Dan gue agak merasa males ngomongin saingannya. Karena gue bisa bilang kalau di harga 4,2 juta itu nggak ada saingan yang berarti di luar sana. 3 monitor total yang main di kelas ini. Yang pertama ada Acer KG251QD di 5,5 juta 240 Hz. Dan Asus XG258 di 6,5 juta. Di 240 Hz juga. Kedua monitor di atas beneran dibantai guys. Kalau kita ngomong HP Omen ini di harga 4,2 juta ya. Kualitasnya the best. Saran gue buat kalian kalau kalian punya monitor monster kayak gini, pastiin PC kalian tuh bisa stabil push di 240 fps untuk dapetin kemampuan monitor ini sepenuhnya, sesungguhnya. Sedikit benchmark untuk kalian, untuk game kompetitif gue pakai 2060 standar, bukan yang super, dan gue dulu sering banget main Apex Legends dan Warzone itu yang terakhir. Dan gue cuma bisa dapetin sekitar FPS di 160, stabil kira-kira ya, average lah, average. Nggak stabil, average. Dia kadang naik ke 180, kadang naik ke 200, tergantung kondisi daerahnya. Kadang-kadang gue bisa sentuh 200 lebih, nggak tentu. Untuk game Battle Royale kayak 2 itu gue rasa kalian butuh 2080 Ti. Sedangkan untuk game FPS kayak CSGO dan Valorant yang akhir-akhir ini lagi booming ya, serat mainin, kalian bisa dapetin dengan mudah, capai di 240 Hz stabil. FPS. Oke, sampai itu aja pembahasan monitor yang Omen 25F ini. Gimana menurut kalian monitor yang ini ya? Omen dan 24MH. Kalian bisa komen di bawah. Dan gue bisa berkata, gue amazed sama segala yang monitor ini berikan di 4,2 juta. Sekalipun itu sell ya. Gue Alduin dari GTID. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video barusan, kalian bisa support kita dengan like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa nyalain tombol lonceng di sebelah tombol subscribe untuk dapetin update terbaru dari GTID. Dan di kolom komentar kalian bisa request ke kita barang untuk di-review. Kalian juga bisa isi kritik dan saran. Apapun pikiran kalian akan gue baca satu persatu. Di tahun 2020 ini, GTID mempunyai tema giveaway buat kalian subscriber dan viewer setia dari GTID. Buat teman-teman kalian yang punya produk yang mau di-review sama kita, kalian bisa kontak kita di email kita, ada di deskripsi di bawah. Dan kita hanya minta kalian mempersiapkan produk atau merchandise untuk di-giveaway kepada viewer dan subscriber setia GTID. Salam GTID dan tetap